21. Fasilitator pemerintahan bertugas melakukan pengolahan data dalam rangka evaluasi program pemerintah daerah. Manakah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan agar proses pengolahan data berjalan efektif? A. Menetapkan indikator kunci performa sebelum proses pengolahan data dimulai. B. Mengumpulkan seluruh data yang tersedia tanpa penyaringan awal. C. Melibatkan berbagai pihak dalam proses pengumpulan data untuk memperoleh data yang kaya dan bervariasi. D. Menentukan sumber data primer dan sekunder sesuai kebutuhan analisis. E. Membuat laporan awal sebagai dasar untuk melanjutkan proses pengolahan data. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan agar proses pengolahan data berjalan efektif adalah menetapkan indikator kunci performa sebelum proses pengolahan data dimulai. Menetapkan KPI akan membantu fokus pada data yang relevan dan tujuan evaluasi, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih terarah dan efisien. 22. Dalam kegiatan fasilitasi pemerintah, penting untuk menciptakan kerja sama lintas sektoral. Apakah yang sebaiknya dilakukan fasilitator untuk memastikan koordinasi ini berjalan baik? A. Membuat agenda pertemuan rutin yang disepakati bersama. B. Melakukan briefing kepada semua pihak terkait peran dan tanggung jawab masing-masing. C. Mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin muncul selama proses koordinasi. D. Melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam setiap tahap kegiatan. E. Menyusun strategi komunikasi yang terbuka untuk semua pihak terkait. Untuk memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan baik, yang sebaiknya dilakukan fasilitator adalah melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam setiap tahap kegiatan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dari awal, fasilitator dapat memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan tercakup, serta menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap hasil kolaborasi. 23. Salah satu tanggung jawab fasilitator pemerintahan adalah kompilasi data kebijakan daerah. Dalam proses ini, langkah apa yang paling penting untuk memastikan data yang terkumpul berkualitas? A. Memvalidasi data melalui perbandingan dengan sumber data lainnya. B. Menggunakan teknologi pengolahan data yang modern untuk mempercepat proses. C. Mengklasifikasikan data berdasarkan relevansi terhadap kebijakan yang dianalisis. D. Melibatkan ahli data untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan data. E. Melakukan survei ulang jika ada data yang meragukan keabsahannya. Langkah yang paling penting untuk memastikan data yang terkumpul berkualitas dalam proses kompilasi data kebijakan daerah adalah memvalidasi data melalui perbandingan dengan sumber data lainnya. Validasi data sangat penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi, sehingga hasil analisis dapat diandalkan. 24. Saat melakukan pengkajian kebijakan, fasilitator harus menentukan relevansi data. Apa cara terbaik untuk menentukan bahwa data tersebut relevan? A. Membandingkan data dengan tren terbaru di bidang terkait. B. Mengacu pada tujuan kebijakan yang hendak dikaji. C. Menelaah literatur yang mendukung relevansi data tersebut. D. Menggunakan data dari sumber yang memiliki kredibilitas tinggi. E. Menghubungkan data dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Cara terbaik untuk menentukan bahwa data tersebut relevan saat melakukan pengkajian kebijakan adalah mengacu pada tujuan kebijakan yang hendak dikaji. Dengan mengacu pada tujuan kebijakan, fasilitator dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mendukung analisis dan evaluasi kebijakan yang sedang dikaji. 25. Untuk menyusun laporan komprehensif hasil pengkajian kebijakan, fasilitator pemerintahan perlu memperhatikan struktur laporan. Apa elemen yang paling penting untuk diutamakan dalam laporan? A. Ringkasan eksekutif yang jelas dan padat. B. Hasil analisis data yang mendalam. C. Rekomendasi kebijakan yang realistis dan aplikatif. D. Penjelasan metodologi yang digunakan dalam kajian. E. Daftar referensi yang mencerminkan kredibilitas informasi.
Elemen yang paling penting untuk diutamakan dalam laporan komprehensif hasil pengkajian kebijakan adalah ringkasan eksekutif yang jelas dan padat. Ringkasan eksekutif memberikan gambaran umum yang cepat dan jelas tentang isi laporan, sehingga membantu pembaca memahami temuan dan rekomendasi utama tanpa harus membaca seluruh dokumen. 26. Saat melakukan identifikasi permasalahan di tingkat desa, fasilitator pemerintahan menemukan beberapa isu. Apa langkah yang paling efektif dalam menyusun prioritas penanganan masalah ini? A. Menilai dampak sosial dan ekonomi dari setiap masalah. B. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. C. Membuat klasifikasi berdasarkan urgensi setiap isu. D. Menyelaraskan prioritas dengan rencana pembangunan daerah. E. Melakukan diskusi terbuka dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat dukungan. Elemen yang paling penting untuk diutamakan dalam laporan komprehensif hasil pengkajian kebijakan adalah ringkasan eksekutif yang jelas dan padat. Ringkasan eksekutif memberikan gambaran umum yang cepat dan jelas tentang isi laporan, membantu pembaca memahami konteks dan temuan utama tanpa harus membaca keseluruhan dokumen. 27. Bagaimana cara terbaik bagi seorang fasilitator pemerintahan untuk mengoptimalkan kompilasi data dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten? A. Mengintegrasikan data menggunakan sistem informasi geografis. B. Melibatkan setiap kecamatan dalam proses validasi data. C. Menggunakan metode sampling untuk menyeimbangkan data antar kecamatan. D. Membuat standar pengumpulan data yang seragam untuk setiap kecamatan. E. Mengadakan pelatihan pengumpulan data bagi petugas lapangan di kecamatan. Cara terbaik bagi seorang fasilitator pemerintahan untuk mengoptimalkan kompilasi data dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten adalah membuat standar pengumpulan data yang seragam untuk setiap kecamatan. Dengan standar yang seragam, data yang dikumpulkan dari setiap kecamatan akan konsisten dan memudahkan proses kompilasi serta analisis. 28. Dalam proses pengolahan data pemerintahan, bagaimana cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan data sensitif? A. Mengamankan data dengan enkripsi yang kuat. B. Melakukan pembatasan akses berdasarkan tingkat jabatan. C. Menggunakan platform penyimpanan data yang terpercaya dan aman. D. Memberikan sosialisasi kepada petugas mengenai pentingnya keamanan data. E. Membuat peraturan internal terkait penyimpanan dan pemakaian data. Cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan data sensitif dalam proses pengolahan data pemerintahan adalah mengamankan data dengan enkripsi yang kuat. Enkripsi yang kuat melindungi data dari akses tidak sah dan menjaga kerahasiaannya, sehingga menjadi langkah krusial dalam menjaga keamanan informasi sensitif. 29. Seorang fasilitator menemukan data yang inkonsisten dalam hasil survei. Apa langkah terbaik yang harus diambil untuk menangani masalah ini? A. Menggunakan teknik statistik untuk memperbaiki ketidakkonsistenan data. B. Membandingkan data dengan sumber data lainnya yang terpercaya. C. Melakukan peninjauan ulang metode survei yang digunakan. D. Mengadakan survei ulang jika diperlukan untuk memastikan akurasi data. E. Melakukan klarifikasi data dengan pihak yang melakukan survei. Langkah terbaik yang harus diambil untuk menangani data yang inkonsisten dalam hasil survei adalah melakukan klarifikasi data dengan pihak yang melakukan survei. Dengan melakukan klarifikasi, fasilitator dapat memahami penyebab ketidakcocokan dan mendapatkan informasi tambahan yang mungkin menjelaskan inkonsistensi tersebut. 30. Fasilitator pemerintahan sering harus membuat laporan analisis yang disampaikan kepada pemangku kebijakan. Apa aspek penting yang perlu diutamakan dalam penyampaian laporan ini? A. Penyampaian yang jelas dan mudah dipahami. B. Penggunaan data visual yang menarik. C. Penekanan pada poin-poin penting dalam analisis. D. Penggambaran dampak dari rekomendasi yang diajukan. E. Penyajian informasi dengan bahasa yang lugas dan profesional.
Aspek penting yang perlu diutamakan dalam penyampaian laporan analisis kepada pemangku kebijakan adalah penyampaian yang jelas dan mudah dipahami. Kejelasan dalam penyampaian sangat penting agar pemangku kebijakan dapat dengan cepat memahami temuan dan rekomendasi tanpa kebingungan, yang pada akhirnya membantu mereka dalam pengambilan keputusan. 31. Dalam mengordinasikan program kerja antar instansi, fasilitator menghadapi kendala birokrasi. Apa langkah efektif yang bisa diambil untuk memperlancar koordinasi tersebut? A. Mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kendala. B. Membuat SOP untuk memperjelas alur koordinasi antar instansi. C. Menyampaikan saran agar pemangku kepentingan mendukung program. D. Mengidentifikasi pemimpin informal yang berpengaruh untuk diajak kerjasama. E. Meningkatkan transparansi dalam setiap proses koordinasi. Langkah efektif yang bisa diambil untuk memperlancar koordinasi program kerja antar instansi yang menghadapi kendala birokrasi adalah membuat SOP untuk memperjelas alur koordinasi antar instansi. Dengan adanya standar operasional prosedur, alur koordinasi akan lebih terstruktur dan jelas, sehingga meminimalkan kebingungan dan memfasilitasi kolaborasi antar instansi. 32. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh fasilitator pemerintahan untuk memahami kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan dalam perencanaan program? A. Melakukan observasi langsung di lapangan. B. Menggunakan metode wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat. C. Menyusun survei yang spesifik untuk kelompok masyarakat tersebut. D. Melibatkan mereka dalam diskusi terarah mengenai kebutuhan mereka. E. Mengkaji data statistik yang relevan terkait kondisi sosial ekonomi mereka. Untuk memahami kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan dalam perencanaan program, yang sebaiknya dilakukan oleh fasilitator pemerintahan, adalah melibatkan mereka dalam diskusi terarah mengenai kebutuhan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi, fasilitator dapat memperoleh wawasan langsung dan mendalam tentang kebutuhan serta harapan mereka, yang dapat membantu dalam perencanaan program yang lebih responsif dan relevan. 33. Seorang fasilitator menemukan kendala kurangnya dukungan masyarakat dalam suatu program. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? A. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat program. B. Mengajak tokoh masyarakat untuk turut serta dalam sosialisasi. C. Membuat acara sosialisasi yang melibatkan masyarakat setempat. D. Menggunakan media lokal untuk menyebarkan informasi mengenai program. E. Memberikan penghargaan bagi warga yang berpartisipasi aktif. Cara terbaik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam suatu program adalah mengedukasi masyarakat tentang manfaat program. Dengan memberikan edukasi yang jelas tentang manfaat program, masyarakat akan lebih memahami pentingnya keterlibatan mereka dan dapat meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi. 34. Jika fasilitator pemerintahan ingin membuat database yang akurat dan dapat diakses dengan mudah, apa langkah yang harus dilakukan? A. Menggunakan sistem yang memungkinkan akses berbasis hak. B. Menyusun database yang mudah dipahami oleh semua pengguna. C. Mengadakan pelatihan bagi pengguna untuk menghindari kesalahan input. D. Mengintegrasikan data dengan database nasional yang relevan. E. Menyediakan akses terbatas untuk mencegah kesalahan penggunaan. Langkah yang harus dilakukan untuk membuat database yang akurat dan dapat diakses dengan mudah adalah menyusun database yang mudah dipahami oleh semua pengguna. Dengan menyusun database yang jelas dan mudah dipahami, pengguna akan lebih mudah dalam mengakses dan menggunakan data yang dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas pemanfaatan database tersebut. 35. Bagaimana fasilitator pemerintahan dapat meningkatkan kualitas analisis data terkait program pembangunan daerah? A. Menggunakan perangkat lunak analisis yang canggih. B. Melibatkan tenaga ahli dalam analisis. C. Menyelenggarakan pelatihan analisis data bagi tim. D. Menggunakan metode analisis yang sesuai dengan jenis data. E. Mengadakan diskusi kelompok untuk menguji hasil analisis.
Untuk meningkatkan kualitas analisis data terkait program pembangunan daerah, langkah yang paling efektif adalah menggunakan metode analisis yang sesuai dengan jenis data. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, fasilitator dapat memastikan bahwa hasil analisis adalah valid dan relevan dengan data yang digunakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas keseluruhan analisis tersebut. 36. Fasilitator pemerintahan perlu menyusun rekomendasi kebijakan yang implementatif. Apa yang sebaiknya diperhatikan dalam penyusunan rekomendasi tersebut? A. Menganalisis kebutuhan masyarakat secara mendalam. B. Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan rekomendasi. C. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pemerintah. D. Mencantumkan panduan teknis pelaksanaan rekomendasi. E. Menyusun rekomendasi yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang implementatif, yang sebaiknya diperhatikan adalah mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pemerintah. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, rekomendasi yang disusun akan lebih realistis dan dapat diimplementasikan secara efektif, menghindari rencana yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor anggaran atau kapasitas. 37. Apa tindakan terbaik bagi seorang fasilitator untuk menjaga transparansi dalam kegiatan fasilitasi pemerintahan? A. Membuat laporan rutin yang dipublikasikan secara terbuka. B. Mengadakan diskusi terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. C. Menyusun laporan kegiatan yang mudah diakses oleh publik. D. Memastikan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan. E. Menjalankan program evaluasi partisipatif dengan masyarakat. Tindakan terbaik bagi seorang fasilitator untuk menjaga transparansi dalam kegiatan fasilitasi pemerintahan adalah membuat laporan rutin yang dipublikasikan secara terbuka. Dengan mempublikasikan laporan secara rutin, semua pihak dapat mengakses informasi tentang kegiatan dan keputusan yang diambil, yang mendukung akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pemerintahan. 38. Bagaimana cara fasilitator pemerintahan memastikan akurasi data sebelum diolah? A. Melakukan pengecekan ulang data sebelum dianalisis. B. Membandingkan data dengan sumber lain yang relevan. C. Melakukan verifikasi lapangan untuk menghindari kesalahan. D. Melibatkan tenaga ahli untuk pengecekan data. E. Menggunakan standar kualitas data yang telah ditetapkan. Cara fasilitator pemerintahan memastikan akurasi data sebelum diolah adalah membandingkan data dengan sumber lain yang relevan. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, fasilitator dapat mengidentifikasi inkonsistensi dan memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan dapat dipercaya. 39. Jika terjadi perbedaan data antara sumber pusat dan daerah, bagaimana langkah fasilitator untuk memastikan konsistensi? A. Melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di tingkat pusat dan daerah. B. Melakukan analisis penyebab perbedaan data tersebut. C. Mengadakan forum koordinasi untuk penyelarasan data. D. Melakukan pembaruan data dengan prosedur yang disepakati. E. Menyusun prosedur harmonisasi data antara pusat dan daerah. Jika terjadi perbedaan data antara sumber pusat dan daerah, langkah fasilitator untuk memastikan konsistensi adalah mengadakan forum koordinasi untuk penyelarasan data. Dengan mengadakan forum koordinasi, semua pihak terkait dapat berdiskusi dan berkolaborasi untuk menyelaraskan data, memahami perbedaan, dan mencapai kesepakatan yang jelas tentang informasi yang harus digunakan. 40. Bagaimana cara fasilitator pemerintahan menganalisis efektivitas program pelayanan publik di desa? A. Menyusun indikator keberhasilan program. B. Melibatkan masyarakat dalam evaluasi kinerja program. C. Menggunakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat. D. Membandingkan hasil program dengan tujuan awal. E. Menyusun laporan evaluasi berdasarkan data yang terkumpul. Cara fasilitator pemerintahan menganalisis efektivitas program pelayanan publik di desa.
adalah menggunakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Dengan menggunakan survei, fasilitator dapat secara langsung mengumpulkan umpan balik dari masyarakat tentang program yang dilaksanakan, yang dapat memberikan wawasan penting tentang efektivitas dan dampak program tersebut.